Halo Sobat Tekper, kembali lagi di Highcast, Hima Theta Podcast. Nah, jadi di episode pertama kali ini kita bersama bintang tamu yang spesial, ada Kak Edi Agustar STP. Nah, Kak Edi ini juga sekaligus alumni dari jurusan Teknologi Pertanian. Nah, Kak Edi boleh kenalin dirinya dulu ke penonton kita hari ini. Nama saya Edi, biasa dipanggil lengkapnya Edi Agustar. Saya alumni dari Tekper, tapi prodinya THP 2002. Kalau kesibukan sekarang saya lagi di Kepala Subdivisi Teknik dan Infrastruktur di PTPN Perkebunan Nusantara Holding. Itu sih sementara. Oh ya. Nah, perlu diketahui juga ya, Kak Edi ini dulunya semasa jadi mahasiswa di Teknologi Pertanian, beliau ini pernah menjadi Ketua Umum Hima Theta periode tahun 2004 ya, Kak? Betul. Nah, jadi kita mau tanya-tanya sedikit ke Kak Edi tentang Teknologi Pertanian. Nah, kira-kira semasa Kakak jadi mahasiswa di Teknologi Pertanian tuh apa sih Kak kesannya, dan juga sekarang tuh impact yang didapat pas udah kerja itu gimana gitu? Terima kasih. Kalau kesannya ya di juru Tekper ini, kalau pertama kebetulan saya itu kalau berinteraksi di mana di kampus, saya angkatan 2002. Biasanya kalau 2002 itu interaksinya ke angkatan atasnya 2001, 2000, dan kebetulan memang dulu dari 2002, 2003 terus 2004 jadi Ketum Hima Theta, itu interaksi sama rombongan angkatan 2001 banyak kesannya sih. Karena alumni kita yang dulu itu dia hanya sebatas satu, pertama kalau kita dulu penerimaan mahasiswa baru, kita ospek seminggu, sisanya sehari. Selesai dari situ, selesainya bukan terus ini enggak, tapi selesai dalam acara ospek, dan kalau dulu kami ngomongin inaugurasi. Habis selesai dari situ kita semuanya antara adik dan kakak. Kayak nggak interaksi gitu ya, Kak? Iya, jadi ketika kita minta apa, minta buku, mintanya sama ke yang atas, pasti ada dia, dan dia nggak pasti ngasih. Ini, disitulah untuk yang paling enak berkesan. Dan sampai sekarang alumni yang masih terus sampai berhubungan dan itu mungkin kayak kenal semua lah. Itu Pak Rizky ya. Oh iya. Pak Rizky Tirta Adiguna itu dari kos sampai saya tamat, satu kosan sama dia. Bahkan saya sama dia duluan saya tamat. Dan saya juga nggak prediksi dia jadi dosen dulu, karena 7 tahun dia tuh. Mahasiswa paling dulu kalau aku ngeliatnya, kalau kalian dulu ingat Ahmad Dhani, kami manggilin dulu Ahmad Dhani itu paling kesannya sih enak itu. Wah, berkesan banget ya Kak kuliah di jurusan Teknologi Pertanian. Nah Kak, mau tanya, jadi kan banyak nih misalnya kayak adik-adik yang lulus SMA atau mau lanjut ke perguruan tinggi gitu, kadang suka mikir kalau dia misal mau masuk ke pertanian gitu, dia selalu mikir ngapain sih masuk pertanian, emangnya mau jadi petani. Nah, kalau di Teknologi Pertanian sendiri itu gimana Kak menurut Kakak? Kalau di Teknologi Pertanian ya, jujur, karena dari awal memang saya dari pertama tamat sekolah itu dari awal saya bilang saya mau masuk di Tekper, karena tujuan saya satu, saya mau kerja di PTPN Perkebunan, tapi bukan jadi petani, bukan. Tapi yang perlu diingat, Tekper itu kan ada 2 prodi tuh, Teknik Pertanian dan Teknologi Hasil Pertanian. Jangan beranggapan kalau kita di dunia perkebunan khusus BUMN itu Teknik Pertanian itu nanti dia tugasnya berkaitan dengan mesin, enggak, nyimpang. Dia teknik pertanian itu nanti jadi asisten tanaman di kebun. Dia yang ngatur, kalau komoditi sawit karet, dia ngatur anggota untuk panen, jumlah yang dipanen berapa, estimasi kendaraan. Tapi kalau teknologi hasil pertanian itu di pabrik, nggak ada yang di kebun. Kalau di Indonesia. Jadi contoh lah kalau sekarang saya kan malah ngurusi teknik seluruh pabrik karet dan infrastruktur jalan, yang istilahnya kita alumni dari teknologi hasil pertanian, kita tahu semua. THP waktu saya aja skripsinya terakhir itu tentang ngawetan tahu itu. Jadi agak memang jangan beranggapan agak melenceng gitu ya Kak. Tapi jangan beranggapan bahwa masuk ke sini itu jadi petani, enggak. Luang lingkup kita mau berkembang tuh
istilah itu banyak, mau kemana aja bisa gitu sih. Ya, jadi buat temen-temen yang bingung nih mau kuliah di jurusan apa, jangan bingung-bingung lagi dan jangan ragu buat join di teknologi pertanian. Nah, terus ada lagi Kak, kan sekarang ini lagi Dies Natalis nih Kak, Dies Natalis teknologi pertanian yang ke-42. Nah, berarti udah lama banget. Nah, untuk Kakak kesan dan pesan untuk acara Dies Natalis kita hari ini gimana Kak? Setelah Kakak juga kan tadi jadi narasumber workshop ya Kak? Kalau kesannya bagus, sangat bagus. Karena jujur, saya ikut ini yang waktu dulu pertama pembentukan kalau nggak salah alumni Imateta, alumni teknologi pertanian itu di Bukit dulu. Itu sebelum COVID tuh. Terakhir semua alumni kumpul dulu. Dan yang kedua saya ikut ya baru ini yang kedua. Dan ini yang Baru kesini lagi gitu ya Kak? lagi. Dan terakhir saya tuh di kejurusan ini tahun 2022 kalau nggak salah. Itu di depan itu aja, di deket Payungan duduk sama Kak Rizky itu lagi ngobrol aja tuh, karena lewat mau balik gitu, mampir. Terakhir kesini lagi 2004 banyak yang berubah. Nah, apa tuh Kak yang berubah dari Tekper nih? Ya bangunan berubah, mantep, bagus. Kalau dulu aku ingat depan ini cuma untuk main bulu tangkis gitu. Nah ini sudah berubah drastis jauh. Bengkelnya orang teknik TP di sini lah di bawah. Oh di bawah, kalau Ini sekarang bengkel. udah di belakang ya Kak, udah Kalau sekarang berubah. ini dulu bengkel TP itu, depan tuh lapangan bulu tangkis. Pak Budi, Kais, kalau dulu Kais sama Kak Edi main bulu tangkis di depan itu. Oh, Banyak berubah sih. nah Hebat lah. kan Kakak udah jadi alumni nih Kak ya. Nah kesini lagi tuh kan kayak Kakak tadi udah ngelihat perubahannya segala macam. Nah rasanya gimana sih Kak? Apa bangga? Apa gimana? Terus juga mungkin kasih pesan-pesan buat kami yang masih jadi mahasiswa aktif di teknologi pertanian. Kalau bangga, jujur bangga, hebat, banyak perubahan yang di istilahnya itu kemajuan yang di ini makin kalau ngelihatnya jelas sih, karena memang jujur kalau hanya dengar kabar aja, kabar ini jurusan ini berubah gini, tapi hari ini ngelihatnya, karena biasanya kalau ininya sering komunikasinya sama Bu Indah ya, sama satu Iya. lagi Pak Rizky. Kalau sama Pak Rizky itu memang tiap hari. Emang sobat karib ya Kak. Itu sih. Terus pesan-pesan untuk yang mahasiswa aktifnya nih Kak, biar tetap termotivasi, optimis untuk kedepannya gimana. Kan kadang suka nggak semangat gitu ya Kak, apalagi kalau misalnya lagi capek kuliah tuh nggak semangat Kak buat kuliah segala macam gitu. Nah, kalau aku dulu motivasi itu cuman kuliah itu cuma saat motivasi untuk kuliah lah. Dulu dari awal tadi bilang kalau dulu mata pelajaran yang kutakuti cuma Bu Nurah satu. Ya, aku harus untuk motivasi biar nggak bosen, nggak takut. Aku harus ambil jadwal jatah. Kalau aku ngomong jatah aku nggak masuk satu kali. Karena untuk refreshing biar istilah Biar tenang gitu ya Kak dari besok pressure itu. tegang lagi ini besok lagi itu sih. Tapi motivasinya satu, cuman apa ya? Masih kita di sini masih belum selesai masa depan kita mau kemana. Ini hanya salah satu tahap aja untuk ke depan. Tapi dari awal kita depankan satu, yang untuk adik-adik mahasiswa yang masih ini, kalau masalah kemampuan, kepintaran, saya yakin semuanya pintar semua di sini. Iya, Kak. Nggak yakin 100% karena dosen-dosennya juga pintar, semua yakin. Tapi yang perlu kita tanamkan satu, attitude kalian itu istilah itu mulai dari sekarang itu cari ilmu sebanyak-banyaknya tentang attitude. Karena dunia kerja itu kita nggak menafik mau dia jadi pengusaha ataupun apa, kalau kita attitude kurang rasanya agak gimana gitu iya, Kak ya. karena attitude duluan yang kita lihat. Orang itu attitude bagus, insya Allah jalannya bagus. Tapi attitude jelek, dia pinter akan terpinggirkan sendiri dia. Itu sih. Nah gitu guys, jadi di dunia pekerjaan itu tuh yang penting attitude. Mau kalian sepinter apapun kalau misalnya nggak ada attitude-nya kayak yang dibilang Kak Edi tadi, pastinya nggak bakal dipakai orang dong. Nah terus Kak, ini kan podcastnya baru ya Kak. Ini juga episode pertama. Nah menurut Kakak dengan adanya podcast ini gimana nih Kak? Ini bagus ya, karena itu untuk sarana kita menyampaikan apa yang jadi kita menyampaikan lah untuk kawan-kawan atau ada yang ini kan nanti kan bisa
selain itu kan bisa ngundang yang lain juga bisa. Dan alumni kita juga banyak tuh, ya kan. Dan satu lagi ya, lupa tadi. Yang saya bilang tadi Bu Nura, maaf nih ya, itu belum seberapa pressure-nya. Pressure di kita di dunia luar belum. Artinya yang kalau saya bilang apa yang di kita dosen-dosen kita marah ini itu hal yang wajar karena itu tahapan tempaan didikan kita tuh. Karena kalau saya dulu cuma menghindari stres dan motivasi hilang. Karena kalau sudah kena marah dulu pasti mentalnya down langsung. Besok Ya, kuliah benar-benar. apapun nggak akan masuk di otak. Itu aja. Kalau itu trik aja. Tapi kalau masalah apa nilai atau apa, selama saya kuliah nilai saya sama Bu Nura nggak pernah sih B. Tapi walaupun kayak gitu saya tetap harus mengambil jatah untuk meminta. Tetap takut gitu Tetap Kak ya. takut itu aja. Kalau paling sadis ya Bu Nura kalau saya. Walaupun kalau PA pembimbing saya itu Bu Pili, tetap lah. Istilah itu nggak ada, semua dosen itu punya trik gaya dan sendiri-sendiri. Cara Jadi, ngajarnya cara gitu, Kak, ngajar, artinya adik-adik mahasiswa ya, kalaupun saya cuma ngambil pesan, jangan diambil apa ya? Jangan diambil hati. Negatif, marah biasa aja. Biarin ya. Kalau di dunia kerja kena marah atasan, kalau saya kuping kiri masuk kuping kanan, biar nggak apa istilah itu nggak stres. Apalagi kalau dunia kerja, pressure marah itu lebih dari yang apa istilahnya itu? Yang di dosen kasih Iya, di kelas gitu. iya. Salah ketik aja marah. Bayangkan lah, salah ketik aja, cuman salah ketik mau yang jadi N yang nggak ada kena marah kita. Karena pressure tekanannya tuh sudah semakin ini. Hanya sekedar salah ketik. Tapi kalau ini kan hanya kita belajar, artinya apapun yang dimarah ke dosen atau ke kita, ambil sisi positifnya. Itu untuk tempaan kita untuk nanti keluar, masih belum seberapa gitu aja. Karena Gitu pasti ada alasannya Kak ya, kalau dosen Betul. itu marah pasti buat Iya. kita juga, kebaikan kita juga. Ya itu, dan hilangkan image ya. Kalau dulu katanya itu THP itu paling lama tamat, jujur aja paling lama, karena penelitiannya itu penelitian di lab semua itu THP itu. Kata orang THP itu paling lama tamat itu 6 tahun, 5 tahun. Enggak, maksudku yang THP TP kan sama. Kalau TP itu kalau saya ngeliatnya teknik pertanian paling cepat karena dia ngotak-ngatik angka mesin mau bikin apa. Tapi kalau THP itu Bapak, kalian semua ada mau uji lab dulu kan, uji lab ini, Ya. itu bagi saya paling membosankan dulu itu asli lah. Tapi kalau mahasiswa dulu kalau ada uji lab yang kalau dulu saya ke kos itu kalau mau nyari makan gratis di atas. Di lab gitu Kak ya. Iya kan ada uji lab yang mau yang mau ini kan untuk pengolahan hasil-hasil gitu, Kak ya. Jadi untuk Kang Cicip ya itulah enaknya. Tuh. Iya iya. Nah kadang kalau misal lagi capek nih Kak, kan kadang ngambil jatah libur tuh. Nah itu ngapain tuh? Bisa mungkin jadi tips buat teman-teman kita nih yang nonton. Kalau misal lagi capek, abis dimarahin dosen kan ngapain gitu? Oh, kalau ini sih, kalau saya waktu itu ngambil, pokoknya tiap Bu Nura tuh ngajar saya ambil jatah, karena waktu itu ini sih, karena hobinya bola, keluar dari nggak masuk Bu Nura itu jam siang itu saya main bola, itu aja. Biar Gitu aja. merefresh otak-otaknya. Iya, itu aja. Main bolanya kan Biar nggak pressure. jadi nggak ke mana nggak, pokoknya tiap pelajaran Bu Nura keluar itu alasannya cuma satu, main bola itulah, nggak yang lain nggak kemana. Nah guys, semuanya itu ada tekanannya guys. Jadi di kuliah ini juga mungkin kalau ngerasa capek dan lain sebagainya belum seberapa Kak ya sama dunia kerja. Jadi ini tuh juga buat melatih kita dari hal-hal kecil dulu. Iya, kalau dunia kerja itu bukan bukan kita menang 24 jam full harus siap. Itu artinya 24 jam full itu di rumah itu paling sebentar. Setelah itu kembali lagi. Karena tanggung jawabnya tuh kalau kita di dunia kerja tuh full 24 jam. Nah, kalau ada apa-apa berangkat, kalau ada apa-apa berangkat. Jadi kalau saya bilang tadi latihannya dari sekarang. Jadi kalau kita capek, istilah itu capek, kuliah, penat, tugas banyak, saran sih cari yang pelampiasan yang lainnya tuh mainnya tuh main yang ini aja. Kalau saya dulu, kebetulan saya dulu ngekos di Adinda, di Simpang 32 di Adinda, itu sama Kak Rizky itu. Jadi pulang kuliah sore mainnya belakang lapangan bola itu, lapangan timbangan, main bola itulah misalnya. Gitu. Untuk menghilangkan yang aneh-aneh itu aja.
Sama kalau dulu apa ya? Saya dulu hobinya mancing sih. Jadi dari Di Danau Unsri Kak ya? Apa di Bukan. mana? di Simpang 32 tuh masuk ke dalam kan itu. Jadi Oh, ada kita- tempat mancing ya Kak? Iya, di rawa-rawa itu. Jadi kalau libur itu ke situ. Nggak main bola mancing, mancing gitu. jadi nanti masaknya sama-sama tuh sama orang-orang mahasiswa yang lain dari jurusan lain itu kumpulnya di Adinda tuh kumpul masak bareng-bareng makan bareng-bareng. Jadi untuk melampiaskan itu ya yang capek yang hilang itu kalau kita sama-sama ngekos terus banyak kawan rasanya hilang capek itu kayaknya. Iya benar-benar. Nah tadi juga dibilangin kalau di dunia kerja itu 24 jam kan, 24 jam karena lapar kalian itu belum seberapa berarti. Karena banyak yang ngeluh kan Kak tentang laporan praktikum, jadinya kan itu juga melatih kita pastinya. Iya. Nah itu sih Kak untuk hari ini. Makasih untuk Kak Edi yang udah bersedia jadi narasumber di podcast episode pertama kita kali ini. Nah boleh Kak mungkin motivasinya buat teman-teman yang nonton untuk penutup kita hari ini. Nah, oke. Kalau kita ini aja sih sederhana aja yang penting tetap pada tujuan apa adik-adik mau tujuan kemana. Fokuskan tujuan itu mau kemana. Kalau sudah fokus dari sekarang kejarlah tujuan itu mau kemana. Ketika kalian mau aku tamat ini mau jadi pengusaha, fokuslah di situ, kembangkan di situ. Tapi aku dari sini aku mau kerja di situ ya, fokuslah di situ. Insya Allah semua yang sudah difokuskan itu tercapai. Dan satu lagi saya cuma minta satu, attitude itu krusial benar. Sudah kalau kita nggak perlu belajar pengalaman dari diri kita, nggak perlu itu. Kita perlu belajar pengalaman dari orang pun bisa. Kalau orang attitude jelek, oh dari situ contohnya itu kita nggak usah, nggak perlu kita yang harus ngalami itu aja ya. Oh mungkin itu ya Kak Edi. Nah itu sudah menjadi penutup di episode kita yang pertama ini. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.